Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Putra Davaldi. Saya dari Teknik Elektro angkatan 3 kelas EE 0301. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa kesalahan saya ketika mengerjakan UAS Fisika Dasar semester 1 ini. Kesalahan pertama saya ada di nomor 1 di pertanyaan yang B. Ketika ditanyakan konstanta pegas dari soal, saya menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X. Seharusnya saya menggunakan konsep kekekalan energi mekanik. Di sini energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awalnya hanya diketahui energi potensial pegas EPP karena pada awal ini benda sedang dalam keadaan diam, dan di energi mekanik akhir ini hanya diketahui energi kinetik karena pada kondisi ini benda sedang berada dalam kecepatan maksimum. Nah, ini APP nya diketahui setengah kx kuadrat, lalu energi kinetiknya setengah mv kuadrat. X nya saya masukkan 1/100 karena dari soal kan simpangan pegasnya kan 1 cm, saya ubah ke meter jadi 1/100. Terus massa bendanya kan 5 gram, saya ubah ke kilogram jadi 5/1000, dan kecepatan maksimumnya adalah 120 meter per second. Saya hitung kalkulasi, ketemu konstanta pegasnya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Dan untuk soal nomor 2, kesalahan utama saya itu ada di diagramnya ini. Saya kurang jelas menentukan mana yang positif, mana yang negatif, sehingga akhirnya mempengaruhi perhitungan saya. Di soal yang di pertanyaan yang A ditanyakan momen inersia katrol. Karena ini bentuknya katrol yaitu silinder pejal, saya menggunakan rumus setengah mr kuadrat pada katrol yang berputar pada pusat. Jadi saya menggunakan rumus setengah mr kuadrat. Massa katrolnya diketahui 5 kg dan jari-jarinya diketahui 10 cm. Saya ubah ke meter jadi 1/10. Lalu saya hitung ketemu momen inersianya 0,025 kg meter persegi. Dan untuk soal yang B dan C, saya cari tahu yang C dulu. Karena yang ditanyakan tegangan tali pada beban. Beban ini bergerak secara gerakannya kan linear, jadi saya pakai konsep sigma F sama dengan MA. Sigma F nya TW, yaitu tegangan tali pada beban, dikurangi W, yaitu bebannya sendiri, berat bebannya sendiri. TW nya positif karena dia arahnya ke kanan, itu kan naik gini terus ke kanan. Terus yang W negatif karena arahnya ke bawah sini. Massa bebannya diketahui 100 kg dan percepatan maksimumnya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Ini ketemu 100 kali setengah jadi 50. Terus berat bebannya ini kan 100 kali 10 jadi 1000. Lalu saya pindah ke kanan, dijumlahkan ketemu TW nya sama dengan 1050. Untuk soal yang B kan ditanyakan gaya maksimum yang dapat diberikan. Ini saya menggunakan konsep torsi sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Ini momen inersianya tadi diketahui setengah mr kuadrat dikali percepatan sudutnya saya ubah ke A per R, ini sama dengan sigma T nya yaitu FR kurangi TWR, dan F nya arahnya ke sini, ke kanan sini, dan yang TW kan arahnya ke kiri sana. Jadinya itu positif dan yang satunya negatif. R nya ini saya coret-coret, bisa dicoret semua. Lalu A nya ini saya masukkan 0,5. Terus ketemunya kan jadi ini kalau dikalikan jadi 5/4. Terus TW nya ini kan tinggal dimasukkan 1050 tadi. Terus 5/4 nya saya pindah ruaskan, ketemu 1050 tambah 5/4, hasilnya F sama dengan 1051,25 Newton. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya waktu UAS kemarin belum sempat mengerjakan karena masih kesulitan mengerjakan soal-soal yang lain, dan saya juga kesulitan memahami soal yang nomor 3 ini. Dan setelah saya melihat pembahasan dari Pak Roni, ternyata nomor 3 ini menggunakan rumus omega kuadrat sama dengan mgd per I. Dari sini bisa diturunkan menjadi T sama dengan 2pi dikali akar I per akar mgd. T nya kan diketahui 1 second.
Lalu akar MGD-nya ini saya pindah ruaskan ke kiri. Jadi akar MGD sama dengan 2pi kali akar I. Ini saya kuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Jadi diketahui MGD sama dengan 4pi kuadrat dikali I. Lalu tinggal saya masukkan angka-angkanya. Jadinya MG kan jadi 200D sama dengan 4pi kuadrat kali I. I gabungannya kan 8,8. Ketemu D nya sama dengan 1,75. D ini kan titik pusat massa gabungannya. Dan untuk yang soal yang B ditanyakan berat dari masing-masing benda. Ini ternyata menggunakan rumus YPM sama dengan M1Y1 plus M2Y2 per M1 plus M2. Itu rumus pusat massa pada umumnya. YPM-nya kan tadi diketahui 1,75 dan massa benda 1 dan benda 2 belum diketahui, namun gabungannya diketahui jadi 20 kg massa gabungannya. Dan titik pusat massa pada benda 1 itu 1 meter dan benda 2 meter. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya ini, ketemu 35 sama dengan M1 plus 2M2. 2M2 nya ini saya pecah jadi M2 juga, jadi M1 plus M2 plus M2. Dari sini bisa saya ubah ke 20 nya saya pindah ke kiri, ketemu M2 nya sama dengan 15 kg. Tadi kan massa gabungannya 20. Jadi untuk mencari massa yang benda 1 kan tinggal 20 kurangi 15 ketemu 5 kg. Itu untuk nomor 3. Dan nomor 4, kesalahan utama saya adalah saya salah menginterpretasikan gambar. Di gambar yang B itu kan seharusnya jumlah gelombangnya kan ada 2, tapi di sini saya masukkan 8. Nah, di situ kesalahan saya. Akhirnya merembet ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Di sini kan pertanyaan A ditanyakan T dan lambda dalam skala asli. Ini saya cari frekuensinya dulu, itu sama dengan jumlah gelombang per waktu yang dibutuhkan. Jumlah gelombangnya ada 2 per waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik. Ketemu frekuensinya setengah Hz. Dari frekuensi ini saya konversi ke periode, ketemu periodenya sama dengan 2 second. Dan lambdanya dalam skala asli kan kalau di gambar B itu kan butuh panjangnya kan 2,5 cm. Terus dikali ke skala asli dikali 400 ketemu 1000 cm, lalu saya ubah ke meter jadi 10 meter. Itu soal yang B, ditanyakan persamaan simpangannya. Pertama saya cari kecepatan sudutnya dulu, yaitu omega sama dengan 2pi per T. T nya tadi diketahui 2 second, 2 nya dicoret, ketemu omega sama dengan pi. Dan yang K nya sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya tadi diketahui 10 meter, jadi 2pi per 10 hasilnya pi per 5. K sama dengan pi per 5. Dan amplitudonya di gambar 1 itu kan diketahui. Ini juga kesalahan saya. Di gambar 2 itu mestinya di gambar yang pertama itu mestinya amplitudonya 0,8, tapi saya masukkannya 1 cm. Saya masukkannya 1 cm, saya salah interpretasi lagi. Nah, dari sini 0,8 diubah ke skala asli dikali 400 ketemu 320 cm atau sama dengan 3,2 meter. Dan untuk rumus Y nya kan Y sama dengan A bla 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 dikali omega T plus minus Kx. Ini amplitudonya saya masukkan 3,2, terus ini kan pi T tadi omeganya kan pi, lalu K nya juga diketahui pi per 5, jadi pi per 5x. Ini saya pilih minus karena gelombangnya kan merambat ke arah kanan. Dan ini saya pilih cos karena pada titik awal itu kan gelombangnya sudah berada pada amplitudo yang maksimum, yaitu 3,2. Makanya saya pilih cos. Jadi rumus simpangannya adalah 3,2 cos kali pi T min per pi per 5x. Dan untuk soal yang C ditanyakan cepat rambat gelombang serta kecepatan gelombang. Untuk cepat rambat
Untuk cepat lambat kan rumusnya V sama dengan pi per lambda per T. Lambdanya tadi diketahui 10 meter dan periodenya diketahui 2 second. Jadi tinggal dibagi saja, 10 bagi 2 sama dengan 5 meter per second. Dan untuk kecepatan gelombangnya saya dari rumus yang ini, rumus persamaan simpangan nih saya turunkan jadi min 3,2 pi sin pi t min pi per 5x. Nah, di sini t-nya kan diketahui 3 detik dan x-nya diketahui 5. Jadi tinggal saya masukkan ke persamaan ini, ketemu jawabannya 0 meter per second untuk kecepatan gelombangnya. Sekian video penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.